diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu karena Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami selama seminggu yang lalu. Terima kasih juga Tuhan, berikan hari ini kami kesehatan, kekuatan, sukacita, dan sejahtera. Dan terima kasih Tuhan, kami kembali dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati adik-adik di rumah, berikan mereka ketenangan, konsentrasi, supaya mereka sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati juga mama papa yang mendampingi, berikan kesabaran, dan juga berkati KM yang menyampaikan firman Tuhan, supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Dan biarlah kiranya firman ini dapat memberkati adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa pelanggaran kami, supaya kami layak datang hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kami mau tanya nih, siapa yang pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, tapi Tuhan belum jawab doanya? Siapa yang pernah? Nah kira-kira apa ya yang adik-adik rasakan? Kesel, marah, atau udah gak mau berdoa lagi? Boleh gak ya kita marah, atau kita kesel, atau gak mau berdoa lagi? Tentu gak boleh ya adik-adik. Kita harus terus berdoa dan terus percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan. Nah adik-adik, ada banyak contoh di Alkitab bagaimana Tuhan menjawab janji-janjinya walaupun itu memakan waktu yang lama sekali. Minggu lalu Kak Semi udah cerita tentang janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Nah hari ini Kak Emi mau cerita tentang seorang bapak dan ibu yang sudah berdoa lama sekali, tapi doanya belum dijawab sama Tuhan. Nah begitu Tuhan mau jawab doanya, bapak ini ragu karena udah terlalu lama. Dia ragu dan menjadi kurang percaya. Akhirnya Tuhan buat bapak ini menjadi bisu sementara karena kurang percaya. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Kita sama-sama dengarkan firman Tuhan ini ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Ia dan istrinya Elisabet berasal dari keturunan Harun. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Meskipun doanya belum dijawab oleh Tuhan, tetapi Elisabet dan Zakaria tak henti-hentinya berdoa. Suatu hari Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Tuhan. Ia masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan berdiri di situ. Zakaria terkejut dan menjadi sangat takut. Malaikat itu berkata, "Jangan takut Zakaria, Tuhan sudah mengabulkan doamu. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah kau namain dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira karena dia, sebab ia akan menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan." Tapi kata Zakaria, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi sebab aku dan istriku sudah tua?" Jawab malaikat itu, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan yang telah diutus untuk menyampaikan pesan ini. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata beberapa hari karena engkau kurang percaya." Sementara itu banyak orang menanti-nantikan Zakaria. Mereka heran, kenapa ya Zakaria lama sekali di bait suci. Ketika Zakaria keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah orang-orang itu bahwa Zakaria telah bertemu dengan Allah di bait suci. Setelah selesai melakukan tugas jabatannya, Zakaria pun pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya
mengandung. Ia dan istrinya sangat bersuka cita akan kabar baik ini. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dia sudah menjawab doaku. Nah, adik-adik udah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan tadi kan? Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth sudah berdoa lama sekali. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun karena mereka mau diberikan seorang anak oleh Tuhan. Tapi setelah bapak dan ibu ini tua, mereka belum juga dapat anak. Tapi mereka tetap percaya dan mereka tetap berdoa dengan tekun. Demikian juga dengan kita. Kita harus tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun dan percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya bagi kita. Dan Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu Tuhan dan cara Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan berjanji akan memberkati kita. Tuhan berjanji memberkati hidup kita dan kita harus percaya akan janji Tuhan ini. Nah, adik-adik, percaya bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa. Percaya berarti kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Untuk adik-adik yang masih kecil, berarti tugas dan tanggung jawabnya adalah menjadi anak yang taat beribadah, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan juga menghormati orang tua, sayang sama adik kakak dan teman-teman, dan terutama harus rajin belajar dan mencapai apa yang adik-adik cita-citakan. Ayat hafalannya dari 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dihafalinya adik-adik. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup ibadah kita, mari sama-sama berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan berikan hati kepada adik-adik di rumah, hati yang sungguh-sungguh untuk berdoa, hati yang percaya kepada Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus ke depannya adik-adik di rumah lebih bersungguh-sungguh dan lebih percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, memberkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan adik-adik seminggu ke depan. Biarlah kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin mereka dalam setiap aktivitas mereka. Jadikan mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.